Kita juga sama. Jadi jangan takut. Ini ada ikut kelas bahasa Arab sebulan 2 bulan susah paham, udahlah nggak usah lagi, nggak paham pun payah kali bahasa Arab nih, nggak kelas kita lagi kayaknya nih. Jangan gitu, cepet kali nyerahnya. Ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kami alhamdulillah Allah anugerahkan mampu berbahasa Arab bukan setahun 2 tahun, bahkan sampai sekarang kami masih mengasah bahasa Arab kami, terus belajar. Ini 2 bulan, sebulan 2 bulan gak pahamnya nyerah. Ingat, bulan pertama gak paham, terus ikuti, bulan kedua terus, karena otak ini dia harus dibiasakan, harus dilatih. Tahun pertama terus ikuti, walaupun di tahun pertama nggak ada yang paham kita, nanti buka kelas yang baru, ngulang materi, ikut lagi, ngulang, begitu seterusnya, diulang-ulang. Jangan malu kita. Mudah-mudahan di tahun kedua kita mulai paham. Nggak paham tahun kedua, tahun ketiga, demikian seterusnya. Nah, ini ya himmahnya kurang, tekad kurang. Ya. Nah, kalau memang mau belajar, itulah belajar tuh, bahas kitab, belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, itu baru belajar namanya. Tapi kalau tematik itu namanya majelis nasihat namanya. Iya. Majelis nasihat. Iya. Itu biasanya siraman rohani. Iya. Kalau belajar itu dia yang memang ada kelasnya dan dia rutin. Dah, ya. Jadi itu. Jadi rutin dia. Dan harus sabar kita, sabar. Belajar tuh butuh kesabaran. Sabar. Iya. Nggak bisa kita mahir setahun 2 tahun tuh nggak bisa. Pribadi ya, kami di pesantren 6 tahun 7 tahun itu ilmu belum mateng. Makanya anak pribadi nggak setuju tamat pesantren langsung disuruh ngajar. Anak nggak setuju, karena kita aja Pak sadar kalau tamat pesantren SMP SMA disuruh ngajar itu masih belum mateng ilmunya, belum mateng. Ya kalau mau ngajar TK SD nggak apa-apa, ngajar Iqra, ngajar tajwid dasar atau ngajar bahasa Arab jilid 1 untuk anak TK SD bisa. Tapi yang tamat pesantren disuruh ngajar orang dewasa ini belum bisa. Anak pribadi ya, karena pengalaman belum matang ilmu itu. Dari bagian manapun belum matang, baik dari akidahnya, fikihnya, belum ada yang matang itu. Terus lanjutkan ke jenjang kuliah terus. Nah, di situ baru kita insya Allah mencapai awal kematangan, dan terus belajar terus, demikian. Jadi nama belajar itu seperti yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullahu taala, minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai wafat. Jangan ya, yang penting jangan putus asa, jangan patah semangat belajar itu. Jangan patah semangat. Nggak paham sekarang, besok. Nggak besok, pekan depan. Terus. Yang penting ingat, kita belajar dalam rangka ibadah. Nggak paham pun kita, insya Allah udah berpahala. Apalagi paham. Nah, ini makanya niat. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan ada 2 ciri orang yang dia itu tandanya dia ikhlas kalau nuntut ilmu. Yang pertama, dia datang ke majelis ilmu dengan tujuan mengangkat kebodohan dari dirinya. Jadi dia belajar karena ingin supaya dirinya nggak bodoh lagi, tahu tentang hukum-hukum Allah untuk dia amalkan untuk diri dia. Itu yang pertama, tanda orang ikhlas. Yang kedua,
setelah dia belajar mengangkat kebodohan untuk dirinya dan dia amalkan, tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Artinya untuk dia ajarkan dan dia dakwahkan. Inilah ciri orang yang ikhlas ketika menuntut ilmu. Masya Allah, subhanallah. Jadi ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, nuntut ilmu itu bertahun-tahun. Sedangkan yang memang di pesantren aja memang udah khusus 6 tahun 7 tahun belum cukup, belum mateng. Iya, apalagi kita yang baru hijrah udah ngomong di sini ceramah. Baru hijrah ceramah ngomong. Wah, udah sama kayak orang tabligh kita udah. Hah? Ah, itu. Jadi orang yang baru dapat hidayah belajar, tugasnya belajar, bukan ceramah bagi-bagi pengalaman duduk di warung kopi nggak apa-apa, tapi bagi pengalaman jadi ustadz dia salah.